Halo guys, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan gua Indra di channel Mini Family. Oke teman-teman, apa kabar? Hari ini gue mau update, sharing lagi, update perkembangan ankylosing spondylitis yang gue alami teman-teman. Oke, video ini yang gue buat sekarang di hari Minggu tanggal 19 gitu teman-teman ya. Di waktu 2 bulan terakhir ini, mungkin teman-teman udah pernah lihat video gue sebelumnya. Gue lagi sedang terapi menggunakan obat khusus gitu ya, Reutrex sama Sampolat itu teman-teman ya. Perkembangannya sekarang yang gue rasain masih terasa sakit, jadi kayak masih belum ada perubahan gitu. Cuman memang waktu di bulan-bulan pertama, waktu awal-awal gue minum Reutrex ini yang obat kanker itu, memang gue ada merasa sedikit nyaman gitu ya. Tapi belakangan ini kok kayaknya sama aja, nggak ada yang beda gitu. Jadi ngilu tetap ngilu, nggak enak badan tetap nggak enak badan gitu. Kalau sakit luar biasa tetap di pagi hari segala macam gitu. Dan gue masih minum obat seperti biasa gitu ya, 7 waktu dalam sehari gitu loh ya. Sulfasalazin, pereda nyerinya gue pakai ibuprofen, dan metilprednisolon gue masih konsumsi, cuman udah turun 4 mg sehari sekali gitu teman-teman. Mungkin nanti mesti sih minggu ini gue udah harus ke rumah sakit lagi kontrol, cuman di minggu ini nggak tahu gimana, gue nggak dapat kuotanya kehabisan terus gitu ya. Mungkin terlalu rame banget kali pasiennya gitu teman-teman. Jadi mungkin rencana gue nanti hari Selasa atau lusa lah dari hari sekarang gitu ya. Nah, gue bakal ke rumah sakit lagi, gue kontrol lagi, dan rencananya nanti gue mau cari tahu lebih dalam lagi, lebih detail soal obat TNF yang di video sebelumnya gue pernah bahas ke kalian gitu ya. Jadi terus ada lagi ada artikel untuk obat TNF ini atau obat biologis gitu ya. Ini ternyata macam jenisnya itu ada 5 teman-teman yang udah ada di Indonesia, mungkin lebih banyak lagi gitu. Sebenarnya sih kalau kata dokter, kalau untuk kayak di luar negeri, untuk obat untuk ankylosing spondylitis ini itu ditanggung oleh pemerintah, jadi alias kita nggak bayar, gratis gitu. Tapi untuk di Indonesia sendiri kita masih belum ditanggung BPJS untuk obat biologis ini gitu ya. Nah, perlu kita ketahui obat biologis itu maksudnya apa sih artinya gitu ya. Jadi obat-obatan biologis digunakan untuk menekan aktivitas sistem imun. Biasanya diberikan pada pasien dengan cara injeksi atau infus. Nah, jadi ternyata ada 2 macam teman-teman. Jadi nggak harus disuntik, tapi ada yang model melalui infus juga gitu. Jadi balik lagi ke kondisi pasien itu sendiri gitu. Itu haruskah disuntik ataukah harus diinfus gitu. Dan jadi sebelum menggunakan obat TNF tersebut, memang dari artikel yang gue baca itu akan ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum melakukan suntik obat biologis ini gitu teman-teman. Nah, misalnya kayak kita akan dicek kita ada alergi gak dengan obat dengan bahan tertentu. Terus kedua, kita ada TBC enggak gitu ya. Gue sih belum terlalu paham banget teman-teman kenapa harus dicek gitu. Jadi ada beberapa tahap cek, terus kita ambil darah segala macam sebelum akhirnya kita diperbolehkan menggunakan obat ini. Mungkin efeknya akan parah kalau misalnya kita ada yang sebenarnya nggak boleh, tapi tetap dipaksain gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi makanya kita harus ada beberapa pemeriksaan dulu gitu teman-teman. Sorry agak ini kakun teman-teman. Oke, jadi ada 5 macam obat biologis yang udah ada di Indonesia untuk ankylosing spondylitis. Nah, yaitu antaranya ada yang namanya etanercept, terus infliximab, lalu ada adalimumab,
dan golimumab. Lalu yang terakhir secukinumab. Ya agak susah sih bahasanya. Tapi ya itu kira-kira 5 macam. Mungkin itu ada yang disuntik, ada yang lewat infus gitu ya, tergantung makanya kondisi pasien ini levelnya udah sampai mana gitu. Jadi mungkin kayak gua sekarang ini kondisinya level berapa, mungkin teman-teman atau saudaranya atau temannya ada yang mengalami ankylosing spondylitis juga, levelnya pasti mungkin berbeda dengan apa yang gua alamin gitu. Mungkin obatnya pun kita akan berbeda juga gitu, meskipun jenisnya sama, obat biologis gitu teman-teman. Jadi kenapa harus suntik ini gitu? Jadi kan dasarnya begini, karena kan autoimun itu penjelasan sederhananya sistem kekebalan tubuh kita ini menciptakan sel-sel antibodi tubuh terlalu banyak gitu teman-teman, sehingga terjadi error gitu di dalam tubuh kita sendiri, malah menyerang tubuh kita sendiri gitu. Dia pikir benda asing, dia melindungi. Salah satu kalau ankylosing spondylitis di tulang belakang gitu. Jadi para pasukan antibodi itu dia membentuk sel-sel lagi gitu di tulang, ruas-ruas tulang, antar ruas tulang belakang kita. Jadi kayak mirip kalau kayak kita cedera tulang belakang atau mungkin maaf atau ada retak atau ada propos atau apa, dia akan ngebentuk tulang baru lagi gitu, mirip kayak gitu. Padahal kan kita normal tapi sehat, tapi dia malah membentuk benteng seperti itu gitu. Dan autoimun itu kan sejenis penyakit kronis yang menahun, yang lama baru parah gitu. Tapi penyakit ini bisa dikendalikan kan gitu dasarnya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, ketika bisa dikendalikan berarti kita caranya gimana ya untuk mungkin kita memang gak ada obat yang pasti untuk bisa sembuh gitu ya, hanya yang di atas saja sih. Tapi pasti ada cara gimana caranya kita kendalikan, kita jinakkan antibodi kita yang terlalu terlalu agresif gitu ya, terlalu banyak diciptakan oleh tubuh. Jadi biar seimbang gitu, jadi dia nggak meradang di dalam tubuh kita gitu. Itu karena itu yang bikin kita jadi merasa sakit, ngilu gitu teman-teman. Nah jadi kita harus gimana caranya untuk menjinakkan itu tuh antibodi kita sendiri gitu. Nah jadi mungkin kalau kata dokter sih memang untuk obat biologis itu udah satu-satunya obat, cara untuk obat ya, untuk bisa mengendalikan si imun kita ini gitu, biar kita bisa mencapai remisi. Mungkin kalau kalian ya, yang mengalami autoimun juga, khususnya ankylosing spondylitis ya, sedang bergantungan dengan obat gitu seperti gua gitu. Kalau nggak minum obat, gua nggak akan bisa aktivitas apapun gitu. Nah jadi kita harus gimana caranya biar menjinakkan sistem imun kita agar kita bisa mencapai remisi gitu. Jadi kita nggak harus minum obat tapi kita nggak sakit, kita bisa aktivitas gitu ya. Mungkin nggak 100% sempurna akan enak mungkin ya, mungkin kalau kayak rasa lelah mungkin itu rasanya masih ada kayak gitu-gitu, cuman udah nggak sakit sampai gimana mungkin, tapi gue yakinnya itu akan jauh lebih nyaman gitu teman-teman. Nah jadi kalau kalian mengalami autoimun ini juga ya, kalian coba nanti cari tahu gimana caranya untuk bisa mencapai obat biologis itu teman-teman. Memang itu nggak ditanggung BPJS dan biayanya itu lumayan mahal, dan setiap rumah sakit pasti akan beda dan setiap kota pun akan beda juga. Tapi kan sebelum itu kan ada pemeriksaan bahwa memang menunjukkan kita ini autoimun, karena memang susah banget untuk diagnosa sebuah penyakit autoimun itu ya. Gue akuin banget itu susah, nggak gampang untuk mendeteksi kalau orang ini fix autoimun atau bukan gitu. Karena gue dulu juga ngalamin, gue dianggapnya gue kurang olahraga, gue kurang bergerak atau apa, padahal gue kerja segala macam, gue bergerak, tapi sakitnya itu ya berkepanjangan gitu. Nanti kadang enak, kadang sakit lagi, kadang enak gitu. Jadi datang tadi undang pergi pun ya udah nggak makasih gitu ya. Gitu. Jadi ya cukup sulit memang kalau untuk autoimun. Nah terus kalau untuk penunjang lainnya ya yang pernah gue bahas, mungkin kayak pola hidup, pola makan diatur, olahraga untuk kalau bisa jangan
sesuatu yang pergerakannya terlalu ekstrim gitu. Mungkin kayak contohnya mungkin kayak main bola atau itu jangan gitu. Bahaya karena bisa kita yang autoimun ini udah setengah mati, tapi kalau karena kita seneng olahraga kayak gitu ya, kita terpaksain, nanti kalau cedera kita malah tambah parah gitu. Ya mungkin yang cocoknya kayak mungkin senam gitu, terus berenang gitu, jadi gerakannya nggak boleh dipaksain, jadi bener-bener yang sebisa aja gitu, sebisa kita gitu teman-teman. Mungkin nanti hari Selasa lusa gue bakal cari info itunya. Mudah-mudahan aja gue dapat info yang banyak, nanti gue bakal share update lagi ke kalian. Terus apa lagi tadi gue mau bahas, gue lupa udah. Ya udah, oke. Mungkin itu dulu kali ya, yang gue mau bahas, nggak ada lagi kayaknya. Ya udah, kalau kalian punya pengalaman atau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan bantu channel Mini Family dengan klik subscribe di bawah agar channel Mini Family bisa terus berkembang dan berkembang lagi. Oke, gue pamit undur diri. Tunggu video gue selanjutnya. Bye bye.